Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Untuk mempersiapkan pelayanan kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran, juga sekaligus nanti pada arus baliknya. Hadir bersama saya di sini ada Pak Denny selaku Kepala BPTD kelas 2 Badan Pengelola Transportasi Darat. Beliau bertanggung jawab juga untuk transportasi air yang terkoneksi. Kemudian ada Pak Mulkan di sini sebagai Kepala Pimpinan Jasara Harja Provinsi Sumatera Selatan. Ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Pak Yanwar. Kemudian ada Pak Sudirman Kepala BPBD Sumatera Selatan. Kemudian ada dari Badan Pengelola Jalan Nasional Pak Karamula. Dari Polda ada Pak Aroos, Pak Dirlantas, Pak Irwasda, Kami Humas. Kita akan menyampaikan beberapa informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat yang akan melaksanakan mudik lebaran. Yang pertama adalah pembatasan. Ini akan dilakukan pembatasan kendaraan sumbu 3 dan lebih. Jadi untuk truk yang mengangkut selain bahan pokok, yaitu sembako, BBM, dan uang, itu dibatasi mulai tanggal 5 sampai tanggal 16 April. Jamnya dimulai pukul 9.00 sampai jam 22.00. Jadi saya ulangi, ada pembatasan. Sekarang tanggal 2, nanti mulai tanggal 5, seluruh kendaraan truk yang membawa barang selain sembako itu dilarang melintas mulai pukul 9 pagi sampai pukul 22. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jalur mudik yang cukup padat itu adalah mulai dari pintu Lampung memasuki Sumatera Selatan yang dihubungkan melalui jalur tol. Kemudian sejak nanti keluar tol Keramasan sampai dengan Bayu Bencin. Tadi dari Balai Pemeliharaan Jalan Nasional sudah menyampaikan informasi bahwa sudah dilakukan perbaikan jalan. Hanya sedikit saja pekerjaan-pekerjaan finishing yang masih berlangsung. Diharapkan nanti pada puncak lebaran, diperkirakan tanggal 8 April, semua sudah selesai. Nah, kepada masyarakat kita mengimbau untuk tetap berhati-hati dan laksanakan perjalanan pada siang hari. Ini menjadi pilihan karena kita ketahui pada bulan puasa ini masyarakat cenderung melaksanakan perjalanan pada malam hari.
Dan ketika belum ada pembatasan, ini cukup berbahaya. Karena sepanjang jalan lintas timur Sumatera tidak sepenuhnya ada penerangan jalan. Penerangan hanya ada di pusat-pusat kecamatan, sedangkan selepas itu gelap. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, dari Dinas Perhubungan, BPJN, dan Polres Banyuasin, juga Polres Musi Banyuasin, yang akan dilintasi oleh pemudik dan arus balik nanti pada saat Lebaran, itu juga akan melakukan rekayasa lalu lintas, terutama di pasar-pasar tumpah. Kita akan melaksanakan penghimbauan kepada pengelola pasar agar dagangannya dan orang yang berbelanja tidak mengganggu arus mudik. Kita ketahui bahwa tahun 2023 itu lebih baik dibanding tahun 2022. Tahun 2022 kemacetan di jalur lintas timur Sumatera bisa sampai 24 jam lebih. Itu disebabkan ada kendaraan yang mogok, ada kendaraan yang kecelakaan, terutama kendaraan-kendaraan besar, juga ada pasar tumpah. Yang keempat, rekan-rekan sekalian, terkait dengan angkutan air. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama, baik angkutan air maupun angkutan darat. Yang angkutan darat, Pak Denny tadi sudah menyampaikan kepada kita bahwa dari pihak BPTD akan melakukan pemeriksaan keamanan dan keselamatan kendaraan, baik kendaraan darat maupun kendaraan air. Mulai dari kelengkapan administrasi kendaraan, seperti SIM, surat-surat kendaraan termasuk kirnya, uji kelayakannya, kemudian kondisi fisik kendaraan, kondisi roda, alat-alat yang berlaku di kendaraan seperti lampu-lampu, kaca spion, ada yang bisa disampaikan, dan lain-lainnya, termasuk juga kesehatan dari awaknya, apakah itu supir atau pengemudi angkutan air. Ini penting karena tahun lalu ada kecelakaan air yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah Ogan Ilir. Jadi nanti kita akan melaksanakan kerjasama juga antara kepolisian, kita punya Direktorat Polair, kemudian ada TNI Angkatan Laut, ada KPLP, juga dari BPTD, stafnya Pak Denny, kita akan sama-sama melihat. Nah, yang diperhatikan juga termasuk adalah kondisi angkutannya, muatannya, baik muatan penumpang maupun barang. Jangan membawa penumpang dan barang yang melebihi kapasitas angkut dari kendaraan tersebut. Lokasi pariwisata itu juga sudah menjadi perhatian. Tadi dari Pak Denny sudah menyampaikan, Pak Kadisub juga menyampaikan. Sumatera Selatan ini ada tempat-tempat wisata dan saya sudah menyampaikan kepada jajaran Polri untuk dilakukan pengamanan, terutama terkait dengan keselamatan. Lintasan kereta api itu juga cukup banyak. Setelah kita melaksanakan survei jalan, kita akan koordinasi dengan Kereta Api Indonesia untuk mengatur lintasan ini. Karena lintasan ini cukup Api Indonesia untuk mengatur lintasan ini. Karena lintasan ini cukup sering frekuensinya, sehingga menghambat pemudik yang akan pulang terutama ke jalur arah barat, daerah Muara Enim, daerah Lahar sampai Prabu Muli. Itu lintasan kereta apinya cukup panjang dan sering, sehingga terhambat jalannya, sering ada kemacetan. Himbauan kami untuk lintasan kereta api ini adalah masyarakat tidak mendahului. Mungkin masyarakat tidak mengetahui bahwa itu adalah kemacetan disebabkan oleh lintasan kereta api, sehingga mereka menerobos jalur kanan. Itu sering terjadi ketika pagarnya dibuka, terjadi dua arah yang saling mengunci. Jalur tol yang operasional maupun non-fungsional, hari ini juga kita akan melaksanakan survei. Kita akan melihat apakah kondisi jalan itu layak untuk dilalui, dan kita akan memberi saran kepada pengelola jalan tol untuk memberi lampu-lampu penerangan, mungkin juga marka-marka jalan, karena ini jalan belum jadi, tetapi akan digunakan. Kita akan melaksanakan press release lagi, dan dari Pak Kabitumas juga akan terus melakukan informasi, memberikan informasi kepada masyarakat yang tujuannya agar mudik dan arus balik nanti semua berjalan dengan lancar.
yang terdiri dari 54 pos pengamanan, 27 pos pelayanan, dan 11 pos terpadu. Bedanya adalah pos pengamanan itu kita tempatkan pada titik-titik kegiatan masyarakat seperti mal, tempat ibadah, tempat wisata, itu kita dirikan pos-pos pengamanan. Pos pelayanan kita dirikan di sepanjang jalur yang akan dilewati oleh masyarakat yang mudik maupun arus balik. Pos terpadu kita siapkan di tempat-tempat terminal, pelabuhan. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, lonceng, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.